Pemirsa, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gema Tanjung dari lokasi Kongres PSSI Jakarta. Gema, bisa Anda ceritakan bagaimana mengenai terpilihnya Komjen Pol M. Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI baru yang kemudian pada saat pemilihan tadi diwarnai juga oleh walkout dari calon-calon Ketua Umum yang lain? Ya, Fitri, M. Iryawan tadi berhasil menjadi Ketua Umum PSSI pada siang tadi dengan suara 82 dari 85 suara. Dan sebelum pemilihan umum juga tadi sempat terjadi adanya 6 wakil ketua umum meninggalkan lokasi dan satu calon waketum yang walk out dari lokasi Kongres. M. Iryawan berhasil memenangkan suara dari 82, di mana voters ini terdiri dari 18 klub Liga 1, 13 klub Liga 2, dan juga 16 klub Liga 3, serta asosiasi sepak bola wanita dan juga federasi futsal. Tadi juga setelah pemilihan ketua umum, PSSI menggelar juga pemilihan wakil ketua umum, di mana sudah terpilih 2 waketum dari 18 calon, dan 2 waketum ini ada Cucu Sumantri dengan jumlah suara 81 dan juga Iwan Budianto dengan jumlah 74 suara. Dan saat ini memang kongres masih berlangsung, di mana saat ini PSSI masih melangsungkan pemilihan dari anggota komite eksekutif atau Exco yang nantinya akan terpilih dari 71 calon menjadi 13 anggota Exco. Fitri. Ya, mengenai pemilihan ataupun terpilih secara aklamasi ada 82 suara yang menyatakan ataupun memberikan suaranya kepada Iwan Bule sebagai Ketua Umum. Apa yang terjadi, Gema? Ya, Fitri, tadi memang sempat terjadi adanya 6 wakil calon ketua yang meninggalkan lokasi kongres dikarenakan mereka merasa bahwa PSSI tidak menjalankan sejumlah peraturan seperti tidak adanya penyampaian visi misi dari sejumlah waketum atau juga seperti debat di antara depan voters untuk sebelum pemilihan waketum. Dan untuk mengetahui seperti apa harapan dari pemerintah terhadap PSSI dengan diketuai dari M. Iryawan, saya sudah bersama dengan Sekretaris Menpora, Bapak Gatot Dewa Broto. Selamat sore, Pak Gatot. Selamat sore, Mbak. Pak Gatot, ini kan sudah terpilih Ketua Umum PSSI baru. Dari pemerintah sendiri, apa harapan yang akan dibenahi dari Ketua Umum PSSI baru di tahun 2020 mendatang, Pak? Ya, tentu saja harapan ataupun terus terang request dari pemerintah itu sangat tinggi ya. Mbak masih ingat pada saat Pak Zainuddin Amali ditunjuk menjadi Menpora, kan ada kata-kata dari Pak Presiden kan, Pak Menteri jangan lupa sepak bolanya gitu. Jadi itu poinnya mulai dari head of state, dari kepala negara hingga rakyat kecil sekalipun mereka berharap dari KLB ini akan ada warna baru dari PSSI. Karena selama ini kan PSSI itu identik misalnya kerusuhan antar supporter, timnas kalah, kemudian tata kelola buruk, dan lain sebagainya. Kami berharap dengan terpilihnya Pak Iwan yang notabene itu sudah sah, legal, sudah juga direstui oleh FIFA, itu the next itu PSSI harus segera bergerak cepat. Tadi setelah pembukaan kami dipanggil oleh Pak Menteri, kami duduk bareng, ada saya, ada Ketua KOI, Ketua KONI, kemudian intinya adalah Pak Menteri menyampaikan message dari Pak Presiden, tolong nanti setelah siapapun yang terpilih, waktu itu kan belum pemilihan ya, siapapun yang terpilih itu segera untuk dipanggil, minggu depan harus tancap gaspol betul-betul. Jadi ibaratnya ini nggak ada bulan madu lagi bagi PSSI. Dan harapannya tadi yang saya katakan lagi, harapannya betul-betul harus dibenahi secara maksimal mungkin dari PSSI itu sendiri. Ya, Pak Gatot, kan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Apakah pemerintah memiliki request atau tugas khusus untuk Pak Iwan di PSSI-nya? Ya, kita semua pernah pengalaman tahun yang lalu dengan Asian Games. Asian Games itu kan pihak komunitas olahraga nggak bisa jalan sendiri, harus butuh pemerintah juga. Nah, kami pola yang sama dengan Asian Games kemarin akan kami terapkan, meskipun bedanya kalau Asian Games itu kan multi event, kalau Piala Dunia kan hanya single event. Kami akan duduk bareng, nanti Kepres akan kami susun draftnya, Inpres juga, karena dengan adanya Kepres Inpres itu memungkinkan PSSI itu tidak sendirian untuk mempersiapkan Piala Dunia. Nanti misalnya yang ngurusin masalah venue itu adalah PU, kemudian yang ngurusin mengenai masalah kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Dan hanya saja poinnya adalah waktunya sangat mepet, Mbak. Praktis kami ngitungnya bukan 2 tahun tapi tinggal 1 tahun lah. Kenapa saya hitung begitu? Karena dalam waktu 1 tahun ini
seluruh rangkaian persiapan harus dilakukan dengan baik dan jangan keliru. Besok ya di pertengahan bulan ini tim FIFA akan datang. Kedatangan tim FIFA itu untuk memastikan memberikan guidance apa saja yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan PSSI. Ya kan Pak Gatot tadi menyebutkan bahwa Pak Iwan ini harus ada sesuatu yang dikejar Gaspol untuk mengerjakan tugas barunya. Ini ada nggak spesifik tugas yang harus dikerjakan Pak Iwan sendiri untuk di PSSI? Ya, yang paling pokok itu tadi pesan Pak Menteri waktu kami ada pertemuan tertutup terbatas itu adalah tentang masalah timnas. Jadi kata Pak Menteri mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, tolong undang PSSI, ajak bicara PSSI, apa yang menjadi concern kebutuhan dari PSSI. Nanti sejauh memungkinkan pemerintah akan membantu. Kan selama ini kan kendalanya PSSI biasanya adalah misalnya anggaran dan sebagainya, fasilitas dan sebagainya. Betul-betul ini prioritas luar biasa dari Pak Presiden. Dan ini sekalian kami juga memberikan pengertian kepada publik, bukan berarti Pak Presiden ini hanya mengutamakan, menganakmaskan sepak bola, enggak. Karena terus terang sepak bola itu olahraga yang paling populer gitu Mbak. Pak Gatot, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Ya Fitri, saat ini KLB dari PSSI masih berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta dan saat ini memang kami awak media masih menunggu terpilihnya anggota Exco sejumlah 13 dari 71 anggota yang dicalonkan di PSSI. Demikian Fitri, kembali ke Anda di studio. Gemma Tanjung, terima kasih atas laporan Anda.